Halo, anak-anak Ibu kelas 5, kembali lagi di kelas Ibu Rizky. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, itu adalah pantun pembuka. Sekarang cermatilah teks berikut ini. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, sekarang simaklah penjelasan berikut ini. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sementara sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan mempelajari fungsi organ-organ peredaran darah pada manusia. Organ yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengampis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia terbagi 3,
Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Arteri memiliki fungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung. Pembuluh darah ini memiliki dinding tebal dan lapisan otot yang membuat darah bergerak. Aorta adalah arteri terbesar di dalam tubuh. Aorta membawa darah dari jantung ke organ. Yang kedua adalah pembuluh vena. Pembuluh vena dikenal dengan sebutan pembuluh balik. Pembuluh vena berfungsi dalam mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Saat menuju ke organ jantung, biasanya pembuluh vena membawa sel-sel darah kotor dan gas karbon dioksida. Proses peredaran darah melalui pembuluh vena itu dimulai dengan darah menuju ke bagian jantung. Kemudian, darah kembali dialirkan ke bagian paru-paru untuk melepaskan gas karbon dioksida dan membawa gas oksida. Terakhir, darah akan kembali dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil dan memiliki jumlah yang sangat banyak. Fungsi dari pembuluh darah kapiler adalah sebagai penghubung antara pembuluh vena dan pembuluh nadi. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru memiliki peranan sebagai penyuplai oksigen ke dalam tubuh. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak yang mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil ini terdapat kantong udara yang disebut alveoli. Pada alveoli terdapat jaringan halus kapiler yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, Siti telah selesai mempelajari tentang peredaran darah pada manusia. Tiba-tiba Siti ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Bacalah pantun berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, pernahkah kamu mendengar pantun? Tahukah kamu apa itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang terikat dengan struktur sampiran dan isi. Adapun ciri-ciri pantun yaitu 1. Terdiri atas 4 baris. 2. Setiap baris ada 8-12 suku kata. 3. Rima ABAB. 4. Terdapat sampiran dan isi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silahkan mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Pembelajaran 2. Bela diri pencak silat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerak-gerak bela diri pencak silat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Belajar musik atau lagu yang bersemangat teringat mengenai tangga nada. Dalam musik ada istilah tangga nada, ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor. Nah, tahukah kamu apa itu tangga nada? Tangga nada mayor, dan juga tangga nada minor. Secara umum, tangga nada bisa didefinisikan sebagai susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pengertian tangga nada mayor adalah tangga nada yang diatonis, yang mana susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor adalah bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do.
Nah, ini adalah salah satu lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Jika melihat teori musik, tangga nada minor adalah tangga nada diatonis yang tersusun oleh 8 not. Interval antara not pun berurutan dalam tangga nada minor asli, yakni 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Berikut adalah contoh lagu dengan tangga nada diatonis minor. Masih ingatkah kamu dengan materi tentang pantun? Berdasarkan siklus kehidupan atau usia manusia, pantun dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berisi tentang masa kanak-kanak seperti menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Pantun muda adalah umumnya jenis pantun yang berisi tentang kehidupan remaja dan anak muda
biasanya berkisah tentang cinta serta semangat belajar. Pantun tua adalah satu jenis pantun yang biasanya mengisahkan tentang pelajaran hidup atau nasihat-nasihat. Contoh pantun kanak-kanak. Ibu sibuk menggoreng bakwan, bakwan dimakan oleh Pak Tarman. Riang gembira bertemu kawan karena bisa main di taman. Contoh pantun muda. Sore hari main layangan, mainnya bersama pacar. Jomblo bukan sembarangan, meski sendiri banyak yang incar. Contoh pantun tua. Enak rasa ikan kembung, jadi favorit Pak Maman. Ada Allah Maha Pelindung, selalu berikan rasa. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilian, dan burung. Sistem peredaran darah hewan yang termaksud alat-alat peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada hewan terbagi dua, yaitu satu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup adalah contoh hewan peredaran darah terbuka, yaitu sapi, harimau, dan juga burung.